Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakti seorang anak kepada orang tua memiliki derajat yang tinggi dalam Islam. Namun pada realitas sehari-hari tak jarang kita menjumpai banyak kasus seorang anak yang justru bersikap buruk kepada orang tuanya. Betapa banyak kasus anak kandung yang menggugat orang tuanya sendiri lantaran masalah harta atau kisah anak yang menelantarkan orang tua di usia senjanya. Hari ini Gapai Kemuliaan akan menyoroti soal bagaimana adab anak terhadap orang tua dalam episode Ibu. Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca. Dan langsung saja kita bahas bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kiai, jadi amalan jariah yang terus mengalir itu adalah doa anak yang soleh dan soleha. Nah, bagaimana kita mendidik diri kita supaya menjadi soleh dan solehah ini, Kiai? Mendidik untuk menjadi soleh dan soleha dan mendoakan kedua orang tua itu pasti karena mengingat betapa besarnya jasa kedua orang tua kepada kita. Kalau kita mau merunut asal kejadian kita, itu kan memang dari pasangan suami istri yang kemudian kelak melahirkan dan membesarkan kita. Oleh karena itu di dalam agama, berbakti kepada kedua orang tua itu dirangkaikan dengan pokok keimanan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya, wa qadha rabbuka, dan Allah memutuskan, menentukan kepada kalian alla ta'budu illa iyyahu, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Ini dosa yang besar kalau kita salah. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua setelah itu Allah ingatkan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu merupakan puncak amal seorang manusia yang dicatat di dalam agama memiliki ketinggian pahalanya tidak berbeda dengan keimanan kepada Allah. Itu menunjukkan agama ini ingin menyadarkan kita semua betapa besarnya jasa kedua orang tua, terlebih lagi ibu. Oleh karena itu dulu kita diajarkan bahkan kalau kamu misalnya ya sebagai manusia itu memiliki kelemahan. Kadang imannya naik, kadang imannya turun, kadang baik, kadang tidak baik. Tetapi pesan orang tua kita, pesan guru kita, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Itu akan mengakibatkan malapetaka dalam hidup setiap manusia. Boleh jadi ada orang yang durhaka kepada Allah. Misalnya meninggalkan puasa, misalnya tidak memberi apa yang menjadi haknya orang lain. Tetapi kemudian kalau orang itu beristighfar, itu Allah itu rahim, Allah itu rahman, Allah itu mengampuni. Tetapi banyak ulama mengatakan jangan sekali-kali dengan durhaka kepada kedua orang tua. Karena berguncang arasnya Allah kalau ada seorang anak yang kemudian bukan saja tidak berbakti tetapi menyakiti kedua orang tuanya. Begitu tinggi letak berbakti kepada orang tua dalam Islam, begitu ya, Yai. Lalu bagaimana kemudian adab yang diajarkan Rasulullah SAW kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua? Rasulullah itu mengajarkan akhlak yang luar biasa. Di dalam agama dikatakan kita harus ihsan. Ihsan itu puncak kebaikan kepada kedua orang tua. Jadi implementasinya itu menjadi luar biasa. Bakti seorang anak kepada orang tua adalah yang pertama tentu menyenangkan hatinya. Tidak mengerjakan pekerjaan yang melukai perasaannya. Yang ketiga adalah mendoakan kebaikan untuk orang tua itu sepanjang masa. Kalau kita praktekkan ini, karena Rasulullah kan tidak punya kedua orang tua. Orang tua beliau itu sudah, ayahnya wafat sebelum beliau lahir. Saat beliau sudah lebih besar, mau umur 5 tahun, ibunya meninggal. Tetapi warisan ajaran Nabi terhadap para sahabat, itu bisa kita lihat. Misalnya, sahabat Abu Hurairah, itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Itu dalam banyak literatur dikatakan beliau itu kalau makan dengan ibunya itu hanya menemani saja.
Pelan-pelan beliau makan, tidak mau makan bersama dalam artian nasi yang sama, suapan yang sama, tidak mau. Kenapa ditanya sama banyak orang? Kenapa seperti membiarkan ibunya makan terlebih dahulu? Beliau itu kalau di Indonesia mungkin mengambil nasinya diambil, ya, tetapi kemudian beliau itu seperti makannya pelan-pelan. Ditanya sama murid-muridnya, kenapa guru kok ketika makan dengan ibu seperti membiarkan ibu menyelesaikan makannya terlebih dahulu? Apa kata sahabat Abu Hurairah? Saya itu khawatir memiliki keinginan untuk mengambil lauk yang ibu juga kepingin dengan lauk itu, tiba-tiba karena saya lebih sehat, tangan saya lebih panjang dan tangan saya lebih kuat, maka tangan saya menggapai makanan itu sebelum tangannya ibu. Ini kita bayangkan ya, puncak kebaikan seorang manusia. Kita kadang-kadang di rumah kalau sudah lapar, itu ndak ingat sama ibu. Kita makan siang di kantor ketika sama-sama dengan kawan-kawan misalnya, kita kadang-kadang lupa kan, apa ibu sudah makan. Padahal dahulu kita tidur ibu yang menyiapkan makanan. Hari ini mungkin di sebagian keluarga yang masih merasakan kehangatan itu, saya kadang-kadang melihat kalau kita lagi kumpul bersama-sama nih, sudah pada generasi ketiga. Ada ibu saya, ada anak-anak saya. Anak-anak saya juga sudah cukup besar, tidak lagi membutuhkan misalnya makan untuk dibantu misalnya. Tetapi ketika kita berkumpul misalnya di hari raya Lebaran, naluri ibu saya yang sekarang menjadi nenek mereka, itu pagi-pagi hari sudah repot untuk masak. Yang mungkin buat generasi hari ini, apa sulitnya pesan masakan? Apa sulitnya mencari sarapan pagi yang sudah selesai, sudah disiapkan. Tapi naluri ibu itu selalu mengatakan bahwa masak itu bukan karena ada anak-anaknya. Masak itu bukan karena ada cucu-cucunya. Tapi masak itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, ada orang yang seperti itu. Apa iya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu? Kalau kita pandangi misalnya, ini ibu luar biasa kepada kita, ayah luar biasa, itu harus menjadi ingatan kita sepanjang masa. Iya. Kalau kemudian kita bicara ibu tadi, bagaimana kemudian berbakti kepada ibu. Kita tahu juga dalam Islam itu ada hadis yang mengatakan kepada siapa kita harus berbakti pertama kali. Betul. Ibu, kemudian yang kedua ibu, lalu baru ayah. Ibu, betul. Nah itu bagaimana menerjemahkannya? Betul itu. Eva, itu luar biasa. Saya dulu ketika kecil, itu mendengar hadis itu sedari saya kecil. Itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahakkun nas, siapa manusia yang paling berhak untuk saya pergauli dengan baik? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Jadi kalau kita ingin mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini, saya punya rezeki-rezeki yang paling baik, saya punya oleh-oleh yang paling baik, saya punya handphone yang paling bagus, itu harus saya serahkan kepada siapa untuk menunjukkan kebaikan saya sebagai manusia? Kata Nabi, ibumu. Orang tadi bilang, setelah ibu siapa? Nabi jawab, ibumu lagi. Itu diulang sampai 3 kali, baru yang keempat itu abuka. Dulu saya tidak mengerti itu. Hingga saya bertemu dengan seorang alim besar di Mesir. Itu yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini orang yang ahli tafsir. Beliau katakan, kenapa Rasulullah itu mengulang ibu sampai 3 kali? Itu adalah inspirasi dari ayat Al-Quran. Ketika ayat Al-Quran mengatakan misalnya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu setelah ayat tadi, Allah tidak menyebut bapak dulu. Tapi hamalathu ummuhu kurhan, wa wada'athu kurhan. Karena tidak ada pekerjaan yang lebih menderita daripada hamil dan melahirkan. Di tengah-tengah ini pasti nanti ada menyusui. Oleh karena itu ketiga ayat lain misalnya, wa wassaynal insana biwalidayhi, kenapa orang itu harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Yang disebut ibu lagi. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Tidak ada penderitaan di atas penderitaan, melebihi penderitaan seorang ibu yang sedang hamil. Saya bekerja keras misalnya, saya jadi kuli panggul, bawa beras sampai 50 kilo. Saya capek bisa saya taruh.
Tapi saat ibu hamil menyimpan saya di rahimnya, ibu kemanapun saya ikut. Nggak ada orang hamil itu hamilnya perutnya bisa ditaruh, itu nggak ada. Dibawa kemana-mana. Sampai dia nanti sulit tidur kan. Terlentang salah tengkurap tidak mungkin. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka ketika Nabi menyebutkan ummuka, ingat dulu kamu manusia. Kamu bisa gagah kayak hari ini, itu karena ibumu 9 bulan. Kamu tidak punya mulut loh. Itu nempel di rahim ibu, memakan apa yang ada di dalam tubuh ibu. Bahkan ibu berbagi makanan dengan bayinya. Bahkan ibu menjaga yang mungkin dulu suka sama sambal, begitu hamil kasihan bayinya. Kemudian dia menjaga makanannya. Ummuka yang kedua melahirkan. Apa ada pengorbanan yang lebih besar yang dilakukan oleh manusia melebihi pengorbanan seorang ibu ketika melahirkan? Bahkan di era yang sudah sangat modern, ketika melahirkan itu bukan sesuatu yang lagi menakutkan. Kamar bersalinnya bagus, teknologinya luar biasa, tapi setiap perempuan pasti gentar menghadapi suasana saat dia mau melahirkan. Apa buktinya? Dulu ada orang nih, Eva ya, dari Yaman, itu 1000 kilo loh ke Mekah. Ibunya dia gendong, gitu loh. Kemudian digendong saat dia tawaf. Kita hari ini tawaf itu luar biasa capeknya. Itu dia gendong ibunya. Sa'i dia gendong ibunya. Selesai itu, ini anak kalau bahasa sekarang PD. Untuk bertanya kepada sahabat Nabi Abdullah ibni Abbas. Saya ini sudah mengerjakan itu. Apakah saya sudah dikatakan anak yang berbakti? Ini mau diukur nih. Ketika saya manasik haji semuanya ibu saya gendong. Apakah saya sudah bisa membalas jasa ibu? Apa kata sahabat Abdullah ibni Abbas? Apa yang kamu lakukan dari awal sampai akhir selesai haji, ibumu kamu gendong, itu tidak akan sanggup membalas satu jeritan nafas ibu ketika mengeluarkan engkau dari rahimnya. Itu ummuka yang kedua. Ummuka yang ketiga. Yang kedua ini. Yang ketiga, itu ketika membesarkan kita. Ketika kita menyusui, ngasih makan anak ya. Saya bisa lihat kok istri saya dulu ketika mau nyuapin anak saya, itu sampai istri saya itu rela loh nyobain makan makanan bayi loh. Ayo nak makan enak nih, ini bunda juga makan. Itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki hebat seperti apapun. Kadang-kadang untuk menyiapkan makan sampai anaknya selesai makan 3 jam. Hanya makan bubur bayi yang dalam mangkok yang kecil itu tidak selesai 3 jam. Kalau saya yang terjadi mungkin anak saya sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. 3 jam tidak mau menelan makanan. Itu menjadikan, kata guru saya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, orang harus ingat sama ibu. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena semua 3 masa ini seiring dengan perjalanan waktu itu tidak terlihat. Saya kan tidak punya kenangan selfie di rahim ibu. Saya kan tidak punya kenangan waktu saya menyusu dari ibu. Tidak ada makanan yang bisa masuk ke tenggorokan saya ketika saya baru 1 lahir kecuali asinya ibu. Saya tidak lagi ingat bagaimana saya makan dulu ketika kecil. Saya mungkin ingat kemarin saya makan dengan istri saya di mana. Mungkin saya ingat ketika saya nostalgia waktu SMA makan di mana. Tapi saya rasanya tidak mungkin mengingat waktu saya umur 6 bulan dulu, suasana makan, meja makan, kereta dorong bayi, di mana saya duduk dan ibu dengan sabar memasukkan makanan satu demi satu. Itu yang menjadikan Rasulullah menekankan kepada kita, ingat loh, ada 3 fase dalam kehidupanmu yang kamu tidak mungkin hidup kecuali jasa dan pengorbanan seorang ibu. Semoga kita ini bisa mengingatkan kita untuk kemudian langsung berbakti kepada orang tua, khususnya ibu begitu ya, Pak Yai. Dan mungkin yang saat ini sedang menonton langsung ingat kepada ibunya, langsung menelpon ibunya, langsung memberikan rasa kasih sayang. Kita akan bahas lebih lanjut lagi soal ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima
terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ibu. Kiai, kita juga ada pertanyaan ini dari netizen. Kita akan langsung saksikan tayangan berikut ini. Pak Ustadz, izin bertanya. Sampai saat ini saya masih membiayai kebutuhan ibu saya. Pada awalnya istri saya tidak masalah, tapi makin kesini beliau makin keberatan. Lalu bagaimanakah saya harus bersikap? Mana yang harus saya utamakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini biasanya yang menjadi problematika masa kini begitu ya. Jadi bagaimana kemudian memilih mendahulukan pasangan atau mendahulukan orang tua, terutama ibunya. Kedua-duanya tidak boleh dibeda-bedakan. Kedua-duanya harus menjadi skala prioritas. Saya selalu melihat ibu saya adalah orang yang melahirkan saya. Dan saya selalu melihat istri saya sebagai orang yang membesarkan anak-anak saya. Saya bisa duduk di kursi ini karena pendidikan seorang ibu saya. Tapi saya juga bisa ada di sini karena istri saya memimpin rumah tangga saya dengan baik. Oleh karena itu, kedua-duanya itu harus diprioritaskan. Dengan cara apa? Pendidikan. Pendidikan, apalagi yang bertanya ini orang yang sudah menikah. Itu seharusnya tidak terjadi lagi. Karena ketika kita menikah dan kita punya anak, kita juga mengimpikan kan, ingin anak-anak kita berbakti kepada kita. Kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, ya kita ajarkan kepada semua orang yang ada di rumah kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dulu ada cerita yang menarik, saya tidak pernah bosan dan tidak pernah lupa dengan cerita ini. Guru saya itu cerita, ada di satu rumah, seperti yang diceritakan oleh yang bertanya tadi. Istrinya itu tidak suka dengan mertuanya, ibu dari suaminya, yang sudah berusia lanjut. Kalau makan selalu kotor, bahkan seiring dengan waktu piringnya pecah, karena tangan yang lemah itu tidak lagi bisa menyangga piring tersebut. Maka oleh menantunya ini, disiapkan piring kayu. Ini cerita di masa lalu. Tidak lagi piring porselen yang biasa ada di meja makan. Kemudian karena cara makannya seperti itu, dia dipisahkan dari ruang makan keluarga. Hingga pada satu hari, istri tadi melihat anaknya di samping rumah sedang mengambil sebuah kayu. Dengan tangannya dia buat kerajinan tangan lah ya, piring dan sendok. Refleks, si ibu tadi tanya, "Nak, kenapa kok buat piring dari kayu, buat gelas dari kayu? Ini untuk mama. Nanti kalau mama sudah tua kayak nenek, akan saya beri makan dari piring yang seperti ini." Hari itu kiamat buat seorang ibu. Dia menjadi tersadarkan bahwa ketika dia tidak berbakti kepada orang tuanya, perasaan seperti itulah yang dirasakan oleh orang tuanya. Jadi ketika kita misalnya di rumah tangga terjebak pada satu pilihan, kepada ibu apa kepada istri, ini tidak bisa dijawab dengan jawaban yang mudah. Sebagai seorang anak, saya punya kewajiban untuk berbakti kepada ibu saya. Dan sebagai seorang suami, saya bukan saja wajib memenuhi kebutuhan istri saya, tapi saya juga wajib mendidik istri saya untuk mengerti kita ini hidup bukan di sini sekarang, tapi nanti dan di masa yang akan datang. Kita tidak pernah tahu kalau uang yang kita serahkan hari ini yang kita simpan karena tidak mau memberi kepada kedua orang tua, itu mendatangkan kebaikan di masa yang akan datang. Jangan-jangan Allah kasih kita pekerjaan yang baik, Allah kasih kita rezeki yang cukup, itu karena Allah tahu. Kalau kamu rezekinya cukup, kamu berbagi kepada kedua orang tuamu. Itu adalah sunnah. Itu adalah jalan hidup semua orang. Kita dulu lemah menjadi kuat dan nanti akan kembali lemah. Dulu kita lemah, kita bersandar kepada kedua orang tua kita. Kita dulu nggak bisa berbicara. Orang tua kita yang ngajarin kita bicara satu kata demi satu kata. Pertanyaannya, apakah orang yang mengajarkan kita berbicara? Ketika kemudian kita pandai berbicara, maka kemampuan kita berbicara itu kita gunakan untuk mendebat kedua orang tua kita. Apakah dulu saat kita lemah, tidak ada yang bisa kita makan kecuali ASI ibu,
Ibu di tengah malam, kadang-kadang dalam kondisi yang sudah capek, tapi rela untuk memberi minum dan makan anaknya lewat ASI. Hari ini kebutuhan ibu kalau ditagih ya dengan besarnya jasa itu tidak berimbang. Ya. Oleh karena itu suami yang bertanya tadi harus bersabar. Hmm. Bersabar bagaimana mendidik istrinya. Sebagaimana seandainya yang suaminya yang salah, istrinya yang benar, istrinya juga mengingatkan. Ya. Pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Dulu guru saya selalu bilang, ada amalan wirid yang paling bagus dalam hidup ini untuk menggapai kebaikan hidup dunia dan akhirat. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Cari kesenangan orang tua. Kesenangan orang tua itu hari ini sederhana kok. Ditelepon anaknya, di video call sama cucunya, hantarkan cucunya yang lucu itu ke rumahnya. Itu kakek dengan nenek, bapak dan ibu kita. Itu gembiranya luar biasa. Kita ajarkan kepada anak-anak kita berdoa setiap ada kesempatan, kita videokan. Videonya kita kirim kepada mereka, karena hampir semua kakek dan nenek juga pegang smartphone hari ini. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Insya Allah langsung memberikan inspirasi dan langsung dikerjakan ini oleh pemirsa. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca Anda. Dan sebagai penutup, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Sekaligus saya Eva Yunizar undur diri. Sampai bertemu pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dunia ini ada seorang wanita yang tidak akan pernah menyakiti kita semua. Wanita itu adalah ibu yang melahirkan kita, yang menyayangi dan mencintai kita, bahkan sebelum melihat rupa dan jenis kelamin kita. Guru saya dulu selalu mengingatkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, apalagi ibu. Karena mereka mungkin tidak memberikan semua yang kita inginkan, tetapi mereka sudah memberikan dan mengorbankan semua yang berharga untuk anak-anaknya menjadi manusia seperti hari ini. Kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita, berbakti kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati mereka, mengampuni segala hilaf dan dosa mereka, menyatukan kita semua bersama kedua orang tua kita, bersama para nabi, para rasul, para orang-orang yang soleh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.